Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alun negami bunyi ya. Ya. Awak ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam hukumnya sunnat muakkad. Menjawab salam hukumnya wajib berpribadi, fardu kifayah bagi bersama. Jadi bagi yang menjawab pahalanya luar biasa, karena kalimat salam ini adalah kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihi salam, kemudian dijawab oleh Nabi Adam alaihi salam. Maka disampaikan dalam hadis qudsi itu oleh Allah kepada Nabi Adam, wahai Adam, kalimat inilah yang akan terus diucapkan oleh seluruh anak cucumu nantinya sampai hari kiamat. Terbukti sampai hari ini Bapak Ibu, entah sudah berapa lama usia dunia ini, ya, entah sudah berapa lama usia dunia ini. Sebab Nabi Adam alaihissalam saja hidup lebih kurang 1000 tahun. Nabi Idris 978 tahun, dan nabi-nabi yang lainnya. Jadi entah sudah berapa lama sampai hari detik ini kalimat salam yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam masih diabadikan oleh umat Ya tuh, iya tuh, kok iya ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat sidang jamaah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur marilah sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai malam ini, sampai saat ini, kedua mata kita masih mampu kita perlihatkan, masih bisa kita lihat apa yang ingin kita lihat. Karena akan datang suatu masa nanti kepada kita, akan datang suatu saat nantinya kepada kita di mana mata ini tidak bisa lagi kita lihatkan. Alhamdulillah kedua telinga kita masih bisa kita perdengarkan. Akan datang masanya Bapak dan Ibu, kedua telinga ini tanpa dikurangi bentuknya oleh Allah, tanpa dikurangi jumlahnya oleh Allah, tapi akan datang saatnya nanti di mana kedua telinga ini tidak bisa lagi kita dengarkan. Ya Bu, oleh sebab itu syukuri segala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Perkasa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita mampu kita syukuri dengan sebaik-baik. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
Inna azabi la syadid. Jika manusia itu mau mensyukuri nikmat yang aku berikan kepadanya. Ini untuk bapak dan ibu yang tua. Jika manusia mau mensyukuri nikmat yang aku berikan padanya, yang umur sekarang udah tua, udah ada yang di atas 60, ibu-ibu udah ada yang di atas 60, sudah, bapak-bapak ada yang sudah di atas 60, sudah. Berarti apa? Kalau kita syukuri usia yang diberikan oleh Allah sampai hari dan saat ini, insya Allah barokah umur itu akan diberikan oleh Allah kepada kita bapak ibu-ibu. Berkah umur itu artinya apa, Ustaz? Berkah umur itu bukan ditambah jumlah umurnya, tetapi berkah umur itu adalah sampai ajal menjemput kita, mata masih bisa kita lihatkan, telinga masih bisa kita dengarkan, mulut masih bisa kita omongkan, kedua kaki masih bisa kita jalankan, telinga kita juga masih bisa kita perdengarkan, kedua kanan kita juga masih bisa kita ayun dan goyangkan bapak dan ibu-ibu. Artinya apa? Itulah yang diberikan barokah umur. Apalah artinya umur panjang tapi kita sudah stroke, tidak ada lagi gunanya bapak ibu. Apalah artinya umur kita panjang, kedua kaki tidak bisa lagi kita jalankan, berdiri aja susah. Apalah artinya itu bapak ibu-ibu? Apalah artinya umur panjang tapi kedua mata kita tidak lagi bisa kita lihatkan? Berarti barokah umur itu dari diambil oleh Allah. Apalah artinya umur terus ada pada kita tapi segala-galanya sudah dikurangi oleh Allah. Makan ditimbang, makan garam gak boleh, makan telur gak boleh, susu apalagi, udang jangan, gula jangan, yang pedas-pedas jangan. Apalah artinya hidup yang demikian bapak ibu-ibu? Itu berarti apa? Barokah umur kita sudah mulai diambil oleh Allah. Maka syukuri umur itu, Bu. Ya, ada di kayu tanam sudah 101 umur bapak-bapak itu ngaji masih nggak pakai kacamata. Ya, ngaji nggak pakai kacamata. Saya tanyakan sama beliau, Pak, rahasianya apa sih Pak? Sudah 101 usia bapak sekarang, tapi masih bisa baca Quran. Apa kata bapak itu bapak ibu? Yang pertama, niatkan ketika membaca Al-Quran, ya Allah ya Allah, sampai akhir hidupku ya Allah, semoga kedua mataku masih tetap Engkau berikan nikmat kesehatan padanya, sehingga aku bisa membaca ayat-ayatmu sampai ajal menjemputku ya Allah. Ini dia niatkan setiap akan baca Quran bapak ibu. Dasar bisa tua waktu baca Quran masih alun pakai kacamata boleh. Oleh sebab itu mari kita syukuri nikmat yang diberikan Allah, ibadah kepada Allah. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang kita masuk sejenak tentang Isra Mi'raj. Nah, pertama subhanallazi le mulia kota ya. Banyak peristiwa yang terdapat di dalam Al-Quran bapak ibu. Banyak kisah. Tidak usah sampai kisahnya. Kisah penciptaan Nabi Adam, kisah bagaimana banjir luar biasa pada zaman Nabi Nuh,
Kisah luar biasa bagaimana Ibrahim tidak mempan dibakar api yang amat besar. Banyak kisah dalam Al-Quran. Kalau sampai cincin panjang lagi ya, Pak Ketek memilihnya. Dari semua kisah yang banyak dalam Al-Quran itu Bapak dan Ibu, yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat tasbih hanya persoalan Isra Mi'raj. Ya, yang dimulai dengan subhana. Subhana itu kalimat tasbih. Ada kisah di balik apa? Berarti Allah Maha Suci dari segala kekurangan. Allah Maha Suci dari segala kelemahan. Ya, dengan kalimat tasbih. Itu makanya Imam Syafi'i mengajarkan kepada pengikutnya Bapak Ibu, termasuk umumnya kita di Indonesia menganut paham Syafi'iyah. Artinya apa? Membaca tasbih setiap sudah sholat itu dianjurkan oleh beliau Pak. Minimal 33 kali. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, sempurnanya La ilaha illallah 33 kali. Sebab bagi orang-orang yang suka memuji Allah, nah, insya Allah Allah juga akan memuji orang itu. Apa kata Allah? Inilah hamba-hambaku yang aku sayangi, inilah hamba-hambaku yang aku cintai. Ikut nawa di dalam hidup, baik di dunia maupun di akhir. Maka cocok memuji Allah bu. Maka manusia tidak boleh suka dipuji no. Kalau ada manusia yang suka dipuji, itu namanya riya. Beribadah, beramal, apalagi dalam kegiatan lain, apabila ada manusia yang suka dipuji, Allah marah kepada orang itu. Kedua Bapak dari Ibu, Subhanallah dalam bentuk mana yang kedua? Alai. Ibadah di dalam Islam itu dibagi 3. Itu makna bilang. Ibadah yang pertama Bapak dan Ibu, ada ibadah itu modalnya besar, pahalanya juga besar. Nah, ibadah itu besar pahalanya, modalnya juga besar. Afdalul a'mal a'maluha kata Nabi. Semakin berat, semakin banyak persoalan resiko dari amalan itu, pahalanya juga semakin besar. Contoh, aku ya mendirikan masjid. Kadang tak, modalnya Pak. Mendirikan masjid. Kadang tak modalnya. Kadang lalu di antara waktu yang membuat musadi surang. Ibu-ibu lalu yang membuat surau surang. Halo, ya. Musadi bersama Allah, surau bersama Allah. Contoh surau bersama Allah. Surang Allah. Kalau surang Allah sudah wakafkan kepada umat Bapak dari Ibu. Bala banyak orang baik-baik pada, bala lebih tahu di bangunan orang, bala dapat orang sebanyak turun ngalir ke buku catatan amal ibadah awak. Nah, itu. Ya, makanya kata Nabi, bana ubaid min Allah, siapa yang berani, yang bisa membangun sebuah rumah ibadah, artinya masjid ataupun musola dalam bahasa Bapak Ibu, Banallahu baitan minal jannah. Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah biswa di dalam surga Pak. Kalau awak bisa mendirikan musajid surang. Ibadah yang kedua,
yang cukup juga besarnya Bapak Ibu. Ibadah yang kedua apa? Modalnya kecil, tapi pahalanya juga besar. Pakai juga, pahalanya juga besar. Yang kedua apa? Contoh puasa. Nah, contoh puasa. Apa dalam puasa? Apa dalam puasa? Coba ibu, cuma tuh apa dalam puasa? Oh, tak makan siang loh, itu modalnya beliau, ya. Itu larangan dulu. Nah, ibu lihat di kemarin halo, apa modal puasa? Makan sahur modalnya Pak. Ya nah, modal puasa makan sahur hukumnya sunat muakkad. Ada sunat muakkad, sunat yang dipentingkan, diharapkan kepada seseorang sebelum puasa untuk makan sahur. Nah, tapi yang wajibnya udah makan sahur loh. Apa wajib? Niat. Nah, tuh. Ya. Iya Pak, kadang-kadang pada makan sahur. Kadang-kadang sapi yang datang kadang payah lalu Pak. Ya bro. Ya, kadang rasa kalian sabar dan nasi dulu lalu lain. Makanlah lain nak. Ya, dan itu anggu-anggu itu nak kan. Ya. Kadang-kadang sesuatu nasi dimakan sekadar malah saran. Ya, kok paling makan dong. Maka oleh mak iswa lah yuwa. Nah, kok paling kau makan dong. Ya loh. Ya. Wayah makan. Ya. Aku terkadang bahwa almarhum man Indo aku. Ya. Almarhum man Indo aku. Kalau kau makan sahur tu Pak, antar sesuatu antar tusuo paling banyak. Makan oleh mak, nampuk paling amat makan dong. Kita paling makan aku ada kalau ada rasanya. Tapi dia kue. Pagi sudah cuci piring, cuci baju, kadang pergi ke sawah lo ambil upahan, ya. Pulang jam sekian lo, jam sampai pulang dari sawah ulang sudah tuh mana beliau lain, mau masak nasi untuk anak suami bapak ibu, kue ya. Berarti apa? Niat di sini dan wajib. Jadi niat yang wajib dalam persoalan puasa. Modalnya kecil, pahalanya juga besar. Pahala puasa la'allakum. Tapi ada yang berat di puasa itu, Bu. Yang berat apa? Yang berat apa? Hah? Ada bare dari puasa tu. Hah? Adik-adik aku pemuda di dua anak bare dari puasa. Hah? Ibu lah anak bare dari puasa tu. Iya. Anak-anakmu. Mana apa? Mana lagi? Yo, ayo dah aku yo. Lama awak. Ayam ni tentu ayam. Ayam Latino, ayam Mariam, tentu ayam Mariam. Nah, ayam Mariam ibu-ibu. Nah, itu ayam apa sete? Ayam Mariam. Kalau nomarok pertama tu seminggunya nak keluar Pak. Nak turun ayam dulu. Bertugas itu mana tugas ayam? Menghangatkan telur, membolak-balikkan telur, lempar di kate, lempar di bawah ke di bawah.
Nempati di tangan, kali tangannya, katapiannya, kok perlu didinginan setekor, digeser patutnya. Kok perlu didinginan setekor, digeser kakinya. Kok perlu diangin mana, kok dikapain kapio. Seminggu air malam, dah turun-turun dia. Kalau lapa juawina wak lasoan, pare rasonyo, kalah puasa wak de ayam malam. Nah, yo yo ayam 7 hari 7 malam awak belajarnya. Hah? Belajarnya? Hah? 12 jam? Mulai dari jam letaklah jam sampai jam 5. Mulai dari jam 5 jam 6 jam 7 2 jam 8 3 jam 9 sampai jam 10 5 jam 11 6 jam 2 balik 7 jam 1 8 jam 2 9 jam 3 10 jam sampai balik jam 5 2 balik jam 6 jam 7 kan ada tujuan. Berarti pada jamnya 2,5 jam lebih kurang. Dan ketahuan jalan apa itu? Dan ketahuan jalan awi itu. Kalau ini alasan awak bapak dari ibu, kalah awak dari ayam malam. Ya. Jadi kalau ada pemuda tidak di sekolah tapi ketua ya, apoleh papa tidak kuasa, dah tahan lapa do kalah ke ayam malam. Ya. Atau anak-anak tadi, ya, ibu-ibu, kata lo kuasa doa sama lapa, kata lo kalah ke ayam malam. Ya. Pak, awak bisa pasal Pak Fatu awak mah. Kalau alun manga pasal itu tabayang awak itu di bawah tu. Ya. Padahal kecil Nabi as-shaimu as-sihat. Puasa itu kesehatan. Urang dan puasa sehat. Berpuasalah niat karena Allah. Semua orang pegang Makkah. Oh, kamu orang pegang Makkah. Akhir Jawa di bawah sini. Sampai orang kau dah lama sekali Allah ada. Sampai pulau aku dah lama si Allah di masa depan. Itu hukuman diberikan oleh Allah. Ya, tidak ada lama si Allah ada. Dilihatkan kalau di Makkah dicari akhir Jawa dicari yang membalasnya. Jadi puasa kalau seandainya awak lama niat kini mungkin besok pada akan di puasa awak yang makhluk timbul. Tapi niatkan dan doakan kepada Allah. Ya Allah, berikan aku kesehatan, berikan aku kekuatan ya Allah. Semoga puasa ini, Ramadan ini aku bisa berpuasa dengan baik ya Allah. Ya, niatkan Bapak Ibu. Yang ketiga tentang ibadah puasa, tentang ibadah yang ketiga di bagian ketiga ada ibadah itu ringan, pahalanya luar biasa juga. Apa halnya luar biasa? Membaca sampai tadi. Ketika mau memulai sesuatu baca bis. Ketika selesai atau dapat nikmat baca alhamdulillah. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau dosa baca astagfirullah. Ketika kita terkejut melihat sesuatu baca subhanallah. Ketika kita tasbih melihat sesuatu baca masya Allah. Ya, ibadah.
Semua yang kita lakukan itu ibadah. Bahkan kita orang tua siswa membuang duri di tengah jalan, pahalo dumana. Kecak anak gini, jadu duri nak dibuang di tengah jalan dan doma. Dua duri ado di jalan lapa aspal satu lain. Membuang si paku nama sobok di jalan, pahalanya besar. Itu si paku. Si paku atau pasobok yang di jalan, awak ambil, awak buang, pahalanya besar. Sebab kenapa? Banyak kendaraan yang akan kena resiko. Orang menyerahkan paku di tengah jalan berdoa. Yang ketiga, biamrihi kaji seketek. Yang kedua, adu biamrihi apa sawatu? Pak. Seorang dari bi'amalihi ini ada dua makna di dalamnya. Paling baru apa ini? Satu. Nama tujuh aku. Apa itu? Jam. Apa itu? Ya, alun dari sana sama kurang 2 menit. Oh jadi jam 22 itu jam paling aduh. Wah. Ayo sampai jam 3 tahu nih, oh. Ya, boleh. Alah, maka bi'amalihi siapa? Bi'amalihi itu ada dua makna terhimpun di dalam kata ahli tafsir. Nah, kalau arti di awal tadi kalau seorang hamba, itu arti bahasa Arab dari bi'amalihi, Pak. Ya, Beko kenal Quran awal, surat Al-Quran ayat 1 ya, itu arti bi'amalihi, arti seorang hamba. Tapi dua makna yang terhimpun di sini. Makna yang pertama Bapak dan Ibu untuk menjawab keraguan-keraguan umat. Keraguan-keraguan umat. Nabi Muhammad itu pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai langkah itu Bapak Ibu. Apakah jasad dengan ruhnya atau ruhnya saja? Untuk menjawab itu dulu Pak. Jadi orang di awal-awal di mana tahu beko dari jalan di mana beko dan tinggal kuatro kan pantainya kawa Nabi Muhammad itu surah bilang ruhnya sajo atau ruhnya badannya. Kalau ada pantainya itu jawabannya bi abadi tadi. Kenapa? Karena bi abadi itu artinya seorang hamba. Kalau seorang hamba berarti ada jasmani, ada rohani. Ya, sebab kalau seandainya ada ruh, tidak ada jasad itu malaikat atau bisa kuntilanak. Itu kuntilanak. Ya. Ruhnya ada, jasad ada. Atau ruhnya tidak ada, jasad ada. Itu mayit lah. Atau main bukan seorang hamba. Tapi Rasulullah itu dikatakan oleh Allah bi abadihi seorang hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya. Seorang hamba. Itu arti pertama Pak. Berarti apa artinya? Rasul itu telah melakukan Isra Mi'raj ruh dengan jasad. Saya dia. Kedua makna bi'amrihi yang kedua. Makna yang kedua dari bi'amrihi itu seorang hamba. Artinya apa? Kenapa Allah tidak langsung turunkan ayat? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ditukar oleh Allah sendiri. Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Kenapa enggak begitu? Sedangkan yang berangkat kan sudah jelas Nabi Muhammad. Kenapa enggak langsung namanya saja? Memang secara hakikatnya Allah yang Maha tahu, tapi para ahli tafsir mempergunakan otaknya mencoba memahami menerjemah ayat itu Bapak dan Ibu.
Kenapa diabadikan di sana? Kenapa tidak langsung Muhammad saja? Itulah orang-orang yang luar biasa pemikiran otak secara keilmuannya. Akhirnya mereka mencoba mengartikan apa itu. Karena memang Allah telah mengakui Nabi Muhammad itu sebagai seorang hambanya. Awak hamba siapa? Hah? Ibu hamba siapa? Bapak. Hah? Bapak kau dia hamba siapa? Bapak. Hamba Allah. Dia tu pak. Yo. Yo. Dia hamba Allah. Yo. Hah? Ada yang tak ada juga dia. Yo. Ibu hamba siapa? Ibu hamba Allah. Kece siapa? Awalnya boy. Ya, kece siapa? Kece awak baru. Kalau kece awak boleh saja. Ya bu, itu kan kece awak. Kata Allah pak. Dah. Kata Allah belum tentu. Di antara surah Al-Ankabut ayat 2 menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu mengira atau menyangka mereka dibiarkan mengucapkan iman begitu saja? Wa hum la yuftanun. Padahal iman mereka belum lagi kami uji. Ya. Jadi kalau kita ngaku sih boleh-boleh saja. Saya hamba Allah. Sebab kalau Allah tidak mengaku hamba Allah pasti Allah. Ya. Ini Bapak Ibu. Tapi kalau ngaku sih boleh-boleh saja. Contoh, aku ngaku. Aku patang. Nah, kok pengen buat rumah? Aku patang. Baik ke Jakarta. Jakarta sebentar gini, 1,5 jam baik, 1,5 jam pulang, ya, habis 3 jam, datanglah 5 jam habis ke segala suet-suet kepanjangan aku berlalu ya, selesai 5 jam umpama, cerita mau pulang di Jakarta, apa kau cerita? Kenapa apa? Ambo ke Jakarta matang. Paling Jokowi makan bakso baduo di Tapilawi. Apa tuh? Bagi kira. Hah? Bukan cerita. Pengakuan apa? Ambo kapan sampai ke Jakarta, sampai makan bakso baduo dengan Jokowi, no? Nah, dia penawar lah. Itu kan pengakuan apa? Nyobi jayo nganda kita salah juga. Kan pengakuan apa loh? Peduli apa dengan orang lain? Dan jadi mau ngaku pulang di Jakarta makan bakso jodoh, ini Jokowi. Kan Jokowi loh. Hah? Ugang loh. Ugang. Iya presiden apa? Ya. Tapi ada masalah sih. Masalah bu ya. Presiden Jokowi tak kenal Jokowi tidak. Itu masalah. Kalau mau ngaku sih boleh saja. Oh Jokowi dia boleh ngaku hilang nanti lagi dari daerah Wagong. Pulang dari Jakarta ngaku kecil beliau Ambo Patah Bobo Dewi Persik Malioboro beliau. Baca itu diberikan uangnya. Baik, Dewi Persik Malioboro Pak. Bantu Pak Malioboro tuh. Nggak tentu. Latahnya Pak mau si Korong. Gedung serbaguna di sini tutup sampai pada dua bulan. Ungangnya dua senangku. Ungang ya. Nah, ini mulai borok. Itu kan siapa dia? Undang loh dari Jakarta, kayak jadi kawan kampung.
Aku pulang di Jakarta, dibawa dari Dewi Persik, berdua aja kami nyok ke Malioboro. Kalau tidak bisa lihat, itu mengaku beliau, ya, itu pengakuannya. Cuma persoalannya ada, apa persoalannya? Dewi Persik tak kenal tidak ke beliau. Itu masalahnya. Ayo bertanggung. Ayo. Tapi bisa jadi, yuk kita. Itu persoalannya. Ya, bisa iya, bisa tidak. Cuma masalahnya ada, apakah Jokowi kenal tak Jokowi? Itu masalah. Sama dengan di akhir tadi. Kalau Nabi Muhammad telah langsung diakui oleh Allah sebagai seorang hambanya, bahwa langsung karena Nabi telah lulus dari berbagai macam ujian demi ujian yang telah diberikan oleh Allah. Ada ujian yang diterima oleh Nabi dari Allah luar biasa. Alun lagi oleh ayam di, ya lah. Ya, umur 6 tahun induk meninggal, dah sampai setahun di pelero induk lah. Umur 8 tahun andung kakeknya meninggal lah, Abdul Muttalib. Sedih luar biasa, miskin, susah hidup, dirasuk satu Nabi. Jadi banyak ujian. Ketika godaan semakin berat, ancaman semakin kuat, berhenti orang yang memai untuk menyampaikan agama. Kalau berhenti, anak nio anak tahu, kami kumpulkan seluruh harta kami, jadilah engkau yang paling terkaya, kecil kurang anak pada di Mekah. Kalau kamu ingin wanita yang kamu inginkan, akan kami carikan beberapa orang wanita-wanita tercantik dari masing-masing suku yang kau inginkan, akan kami sembahkan kepada engkau. Kalau kamu ingin pangkat, wahai Muhammad, kami akan mengangkat engkau menjadi pemimpin di kota Mekah ini. Saya tidak inginkan harta, saya tidak inginkan wanita, saya tidak inginkan pangkat. Karena apa yang saya sampaikan ingin menyampaikan pada Bapak dan Ibu bagaimana bisa selamat dunia, bahagia di akhir. Lolos Nabi dari ujian. Ya, sebelum baik di surah Iran, godaan luar biasa, ancaman luar biasa. Pertama pamannya meninggal. Paman ko Abu Talib ko Bapak Ibu masawanya sebagai peki namanya. Dah talong dorang manggadur Pak. Lain juga Abu Talib dah talong dorang manggadur Nabi Muhammad yang Allah. Ya. Nanti hijrah ke daerah itu setelah Abu Talib meninggal. Nabi diniatkan untuk dibunuh itu setelah Abu Talib meninggal. Nabi dihukum dengan berbagai macam hukuman. Ada penjara akubah 1, akubah 2, namanya Bapak Ibu. Itu setelah Abu Talib meninggal. Selagi Abu Talib hidup, tidak satu pun bagi mereka kalau mau wayawai mancam Nabi Muhammad itu. Sebab Abu Talib itu jago pedang, jawara. Kalau kecil ada anak muda-muda tahun 70-an, Abu Talib itu sama dengan Bruce Lee. Hebat persoalan mana? Kedua, Abu Talib itu orang yang disegani, bukan ditakuti. Sebab kalau ditakuti dia lagi adalah lagi. Kok baga awak ulang bisa mencari lawan-lawan? Tapi Abu Talib kok orang yang paling disegani, Pak. Tabiat dan sifat dari Abdul Muttalib disalib penuh oleh Abu Talib. Itu bersadar dalam mereka. Aku dengan Ibu sebelum Isra Mi'raj. Kedua Siti Khadijah. Siti Khadijah Nabi tak sama juga Siti Khadijah Pak. Ya. Tak sama dua. Siti Khadijah Nabi tak sama juga Siti Khadijah Pak. Ya, kata si lebih memang kenyataannya cuma Siti Khadijah Nabi itu tidak sama dengan Siti Khadijah lima Pak. Ya, nah,
Bang pada sama produksi kami ya. Yo. Tapi Siti Khadijah Nabi itu Partamon. Siti Khadijah Nabi Partamon cantik jelita. Abu Timah dua kali beliau bapak dari Weibo. Ketika dia sudah menjadi janda saja, dua orang raja Sam, satu raja Persia menawarkan kepada Siti Khadijah untuk mau menjadi istri seorang raja. Sama itu jual Nabi Muhammad. Ya, nyoba. Rajo kalau tak lancar orang itu tak luar biasa lo tidak lo kayak gini bang. Itu contoh rancak bodi dan muka Siti Khadijah. Iya. Kalau tidak jawab coba. Ya. Kedua, alai kayu wanita Makkah saat itu yang berhasil dalam dunia ekspor impor perdagangan beliau. Baru impor dari Makkah ke Madinah, dari Makkah ke Syam, dari Makkah ke Syria, kan negara itu buat ekspor impor namanya. Ya, kalau ekspor menghasilkan dari Makkah dibawa ke negara-negara tadi, dari anak-anak buahnya. Dan impor anak dari negara-negara lain dibawa pulang ke Makkah kembali dijual di Makkah. Wanita satu-satunya pengusaha luar biasa, pedagang luar biasa yang berhasil adalah Siti Khadijah. Bahkan dari sekian banyak anggotanya, termasuk salah seorang Nabi Muhammad adalah anggota dagang Siti Khadijah. Ayo. Alay, lo nak tanggung umur 25 Nabi, umur 40 tahun Siti Khadijah. Ya, dari umur 25 sampai ke 51 mana tuh? 26. Berarti Siti Khadijah usianya berkisar 65 sampai 66. Berarti lebih kurang 25 atau 26 tahun beliau hidup bersama dengan Nabi. Siti Khadijah itu tidak pernah membawa anak laki-laki, tidak pernah membicarakan laki-laki. Padahal harap Tuhan menyobat, padahal awak nan kayo. Nabi Muhammad bahasa isikin, tapi dia tidak pernah durhaka pada suaminya. Tidak pernah dia membawa anak dia, mengambil nasihat pada yang lain. Nah, Siti Khadijah itu dengan bahasa yang lemah lembut kepada suaminya. Padahal nang punya harta beliau, nang kayu beliau, tidak pernah menyakiti hati. Ya, kayu belajar ketika jalan pak. Orang kadang-kadang awak lo memang usahone, ya, memang cairan penutup badannya awak, mencairan dan kali makan minumnya awak. Membuat sampai 3 buah anjak awak, tapi awak kadang-kadang atau di sepele ya laban sen awak jalan menjaga buah kawan ala kaya awak lalu di kamalakan lalu di kamar nomor 2 cucu karena malam awak adalah 2 batu-batu batu-batu jadi lagam ada cebini awak jadi pula lo labor don lagi lalu di kamar lagam batu-batu ada cebini di kamar 2 lalu jadi cucuan
Assalamualaikum. Lamo orang tinggal itu ni tak sambil. Ada sih kau dah sedih kau dijaga lah. Dalam lain. Tak sama orang. Ayo tu. Ya. Si kau dah ada mana? Tak ada ya. Tak ada. Balian ada cie. Ya, cie kok lain. Tapi cie tu dikumpul banyak itu dia mah. Ya, ya bu. Itu si tiga dia. Mana doang. Ayo, kok kesehatannya, kok fit badannya, usia 40. Baru umur Nabi, umur si tiga dia, kalau dia Nabi, umur 40 tahun. Nikah dia dengan baginda Rasulullah Pak. Usia 40 tahun, 7 orang anak dipersembahkan untuk suaminya. Ada sehat. Kalau biasa sehat tu, umur 40 yang nikah dengan Nabi, 7 orang anak lagi dari rahimnya. Awak kadang-kadang langgar 40 rumah awak Pak. Sorga terletak di bawah telapak kaki. Tu kajianmu. Nah. Tapi bagi seorang wanita, ibu wanita, ya. Tapi bagi seorang wanita yang telah bersuami, surga terletak di bawah telapak kaki suaminya. Jadi kalau ingin awak ke sarunggowo, ada di bawah telapak kaki suami. Dibagi ibu kan di bawah telapak kaki ibu dah. Tapi berada di bawah telapak kaki suami awak. Oleh sebab itu, cari ridho suami. Tapi ingat, bagi kaum bapak-bapak. Bagi kaum bapak-bapak, surganya tetap berada di bawah telapak kaki ibu. Kok kadang-kadang ada lagi tentang video bini begini. Ya. Dah situ ada boleh. Banyak soal. Takwi kabini. Yo, yo. Ya, takwi kabini. Ya. Anta de gara-gara apa tu? Ala dijual rumah. Gara-gara banyaknya cerita sekian apa itu rumah. Wanita, ya, wanita, sekarang tukang baru ini aku kurang 5 juta kan. Bapak Ibu, balik jadi laki-laki kau mah. Bahamat kau balik, istri kau amanah pak. Ya amanah Allah. Nanti serahkan ke ayah beliau dahulunya dengan ikrar tidak kabul kawan. Segala-galanya tentang istri awak menjadi tanggung jawab awak. Ibu di pundak awak. Dunia akhirat, ya, dunia akhirat. Wanita, kalau dah sholat jodoh, jodoh jadi dunia apa? Kurang kaya lalape dari dosa. Ayat kedua lalape. Tidak ada sholat bini apa jodoh, nampak dosa, bini apa dan nampak dosa. Kalau tidak menjalankan amanah. Oh bini sholat, lagi dah. Bila marah, ya. Kalau suke bawa nak, apa? Ya. Kalau bini sembahyang lagi dah. Kalau dibawa ke agama, itu luar biasa hinaan. Bagi waktu sampai dibuat dia pak jadi, dah. Jadi sampai dibuat dia pak wadah. Kalau tahu itu yang kemerah-merahan.
wahai istriku yang aku cintai. Koindah coba rasa lepas pun. Insya Allah wanita akan santun. Ya, ya tu ya dengar. Kalau semua, jadi kalau dari bawah aduan yang ini dong, elok ini. Jaga amanah, ajar kalian baik, bawa kalian baik, ingin kalau salah, ya, insya Allah istri itu juga akan baik padanya. Nah, terakhir, yang beri selesai terakhir, linuriyahu min ayatina. Allah memperlihatkan sebahagian kecil tanda-tanda kebesarannya kepada baginda Rasulullah. Di antaranya Bapak Ibu untuk 7 balik, awal tadi tak beberapa buah saja. Ketika Nabi mengunjungi neraka, yang pertama dilihat oleh Nabi sekelompok manusia dan suku mencakar wajah sugang, magami-gami buku sugang, sehingga berdarah-darah buku main darah, memaki-maki kesakitan dan menurut itu cakar. Ditanya oleh Nabi kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, agar aja orang tu di dunia dulu, maknanya mencakar-cakar wajahnya berdarah-darah, memaki-maki kesakitan. Apa kata Jibril? Itulah perumpamaan umatku nantinya, wahai Muhammad. Dan karena itu dia di dunia suku memburuh-buruhan. Nah, jadi bukan jadi buruh-buruhan. Hilangan penyakit memburuh-buruhan orang tu. Bisu awak mencakar-cakar wajah awak suram, kuku awak panjang tajam, bisu Bapak Ibu mencakar wajah awak suram. Kalau cara Jawa, apa-apa ibu-ibu suka memburuh-buruh orang di dalam diri. Singkat saja. Yang kedua, dan kalau Nabi menjadi lakukan, namun kita semua, namun kita ingin tadi. Barangkali Nabi dari sini didampingi terus oleh malaikat Jibril. Nampak oleh beliau Bapak Ibu, orang yang asik menangis, memburuh-buruh kesakitan, mengguncang-guncang lidahnya. Ya, lah lidah sudah diguncang, lah diguncang panjang itu memancing tali kesakitan. Sudah diguncang lidah tubuh, sudah diguncang lidah tubuh ya. Dah tentu dalam pun akan disiksa sini. Dah tanggung. Dicari Nabi, wahai Jibril, awak kesalahan orang kata, apa kemudian siksanya, yang guncang lidah sudah. Kata Jibril, itulah perumpamaan umatku nantinya wahai Muhammad yang suka mengadu-adu domba orang, mempitnah orang, menyakiti hati orang, memutar-mutar balik fakta. Awak tahu yang punya tanah tu si A, tapi si B dia orang kayonya, nyoba sidang awak jadi saksi tu si B, memanangan si B, karena awak diagi kepen sejuta makoi, sehingga si A kurang banseh disikirnya, kalah di pengadilan, padahal awak tahu tanah tu sabana punya si A dan miskin doang. Memutar-mutar balik fakta, berarti nyoba bujang-bujang di dalam soal. Ya. Nah, apa kata Allah dalam Al-Quran? La yamutu fiha wa la ya. Orang yang disiksa di dalam neraka itu bapak dan ibu, tidak mati, tidak pula ibu. Ya. Kamu kasih itu, apa jangan dulu ya tempat nanti lain kali boleh. Kamu kasih tidak mati tidak itu. Tak tahu kayak itu. Tapi baca Nabi. Pasal orang dari Nabi Bapak Ibu sekelompok orang, maaf, yang langsung mereka mensetrika tubuh mereka sendiri. Setiap setrika, laki setrika tu kulit, dan yang ure Bapak Ibu pas
lagi tubuh yang baru, pas lagi tubuh yang baru, dah tanggung pagi dulu orang kondisi saru, mau namanya sekitar berapa? Pertama, orang yang suka menjaga-jajakan auratnya. Itu banyak hadis Bapak Ibu. Orang yang membuka menjaga-jagakan auratnya, jangan mimpi masuk dalam surga. Kata Nabi, mencium aroma surga saja enggak diperkenankan. Dan suka membuka auratnya. Yang kedua apa? La'anallahu minat tabaini. Allah melaknat dua saja. Apa? Orang yang suka memakai tato dan tukang tato. Ya mohon maaf pada dedek muda memang tato itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilaknat orang lempar tato dan tukang pakai pasangan tato. Ya. Jangan jadi bintang bola agama tentang ada tu. Wajah Ronaldo datang kampung cari Messi datang kampung tato dah. Lama buat lo nyawa. Ya. Jangan itu dilaknat oleh Allah kita dalam Islam. Agama Islam jauh-jauh sifat itu. Sebab kalau tato awak pasti dan muncul padamu si sombong. Ya. Awak preman Jawa mah. Awak punya geng di Jawa mah. Awak punya kelompok. Orang yang sombong dilaknat oleh Allah. La tusahhir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha. Sekali-kali jangan kamu palingkan mukamu di hadapan manusia lain karena sombong, dan sekali-kali jangan coba-coba berjalan di bumiku kata Allah dengan sikap sombong. Sebab kenapa manusia tidak boleh sombong? Karena sombong itu adalah pakaian Allah. Yang boleh sombong itu hanya Allah. Selain dari Allah tidak boleh sombong. Fir'aun dulu karena sombongnya Bapak Ibu ditenggelamkan oleh Allah di lautan Merah. Ayo, ikut saja kata Nabi. Datanglah kepada ya wahai Jibril, kamu mana di neraka roh? Coba membuat ke surga, dibawa landai. Malaikat Jibril Nabi ke surga. Pas baru masuk itu surga, pintu surga. Saya Nabi kurang nanam langsung berbuah. Dia tanam langsung berbuah. Dia tanam langsung berbuah. Kepada Nabi-Nabimu, wahai Jibril, luar biasa, sungguh luar biasa. Aku melihat yang demikian itu. Baru saja dia tanam langsung berbuah di petik, langsung ditanam langsung berbuah di petik. Apakah itu gerangan wahai malaikat Jibril? Agar orang penduduk di dunia, ya, dia tanam berbuah. Akhirnya Jibril, itulah umatmu nantinya wahai Muhammad di atas dunia, tangannya yang pemurah. Tangannya yang pemurah. Indah kiki sampili kayang jagung palapi kajai itu no. Ya. Sampili kayang deh. Jagung palapi kajai. Ada kurang. Tangannya pemurah. Dia suka membantu orang yang susah. Dia suka membantu orang yang tak punya. Dia suka menyalurkan sebagian rezekinya untuk maslahat umum, untuk yang bisa dimanfaatkan manusia. Dia orang yang suka berderma, berinfak, bersedekah. Itulah umat Muhammad. Dia tanam langsung berbuah. Dia tanam langsung berbuah. Luar biasa kata Rasul Bapak dan Ibu. Penutup tadi terakhir, sekarang penutup. Nabi selesai perjalanan Isra Mi'raj, balik neraka, balik surga. Nabi pulang ke atas bumi. Ada di bawah Nabi perintah puasa diterima oleh Nabi di bumi.
Haji hidup baik amal istighfar dari sabila diterima oleh Nabi di bumi. Sedangkan sholat dijemput kela prosesnya satu lebih dapat. Ya, rukun Islam yang lain diterima oleh Nabi di bumi. Sholat dijemput ke langit. Itu makanya kata Nabi as-sholatu mi'raju 'alal mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya bagi orang-orang beriman. Jadi tidak ada alasan untuk tak sholat apa. Beda. Kadang-kadang anak mau supaya awak tiga. Anak dari anak darurat sholat awak tiga. Ya, dan mau sangin niat namanya. Pada saya supaya tiga. Ya, dan bayang saja. Bayang mau badan sama. Dan mau saja. Mudah itu harus bayang deh. Sholat itu tidak ada alasan untuk tak sholat awal. Tidak bisa awak tagak berdiri sambil duduk. Tidak bisa sambil duduk sambil tak lalu. Sambil posisi nelekan tapi milian. Nah, malu ke kita. Kan kawan tak bisa duduk lalu. Jadi mana lalu ya? Kita supaya tak lalu. Saksi sini lalu. Ya, banget kalau lalu. Kecil dokter, minum obat, teratur, makan yang cukup, istirahat juga ya lalu. Ya lalu yang sakit dalam. Tapi posisi miring menghadap kita. Dan kalau dia menahan miring dong. Kalau juga butuh tenaga supaya apa? Cukup bisa menelentang. Cukup gerakan tangan. Ya, baca dengan lisan, pahami dengan hati, ingat dengan pikiran. Dan kalau dia mangke tangan do dan aku lagi jual lama. Ya, tak tahu oleh atau tangan kan impus tak tahu. Tak perlu dia ke tangan doa kalau dengan tujuannya di dah salah baca sholat. Dan kalau nyawa lain cukup dengan lisan saja baca, pahami di hati. Lidah tak tahu mana dia dah. Dia pakai awak lo nama laju mana cukup dari hati wadah. Tidak ada kalau dari hati mati lain. Tidak ada kalau mati lah. Ya. Ayo, Eko. Kuliah kalau masih ya. Eko, jangan pepet kali. Kalau masihnya kuliah. Jadi dulu tentang kau. Nah, jadi sholat tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Oh, tidak bisa wah karena ya ia bertayamum jodebu. Awak sudah di rumah sakit, anak namun dirawat tak ke mahkamah, laki namun dirawat tak ke mahkamah, bini namun dirawat untuk pulang lain, sudah jauh di rumah sakitnya, awak dirawat, iman debu ke batayamum, dah dodongku, dah dodong ya, bacaro, ayam melekat di atas bumi, boleh dijadikan tayamum kata Imam Syafi'i. Contoh tadi yang kapal rumah sakit, ya, boleh kan ini kamar. Boleh kali dia memakan awak tua. Kau mencari debu dan kalau nyawa awak sudah dia teu di rumah. Boleh kata Imam Syafi'i, segala sesuatu yang melekat di bumi boleh dimanfaatkan untuk bertayamum ketika memang tidak ada air atau tidak bisa kena air. Alright. Nah, tidak ada alasan untuk tidak sholat dong. Tidak ada alasan. Oh, dan bawah pendek kuya boleh kita jamak. Wakan bawah sene no boleh wakasar. Contoh awak barang ke dari Siko ke Pekanbaru, barang ke jam 8 atau jam 7, berarti sholat subuh dah selesai. Nah, barang ke dari Siko tarik ke Pekanbaru dahulu tu lantas lain-lain berarti untuk ditambah makan. Tapi waktu pendeknya baju dipakai kupu-kupu Allah dan suci Rasulullah dimulai makan baru jam 5 berarti ada waktu asar dimulai makan baru barasian dan kumua tukang dan kumua tarik ambil udua selesai ambil udua ambil awak sengaja aku
melaksanakan sholat asar dengan memendekkannya. Kalau ini memendekkan dari 4 menjadi 2 fardu atasku karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Baca bacaan sholat selesai, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, langsung taga untuk mana mengerjakan sholat zuhur. Amin. Sengaja aku melaksanakan sholat zuhur sampai aku jadian 2 rakaat. Ya, aku laksanakan pada waktu asar. Fardu atasku karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Selesai sholat zuhur pada waktu asar. Dadon tinggal. Ya, kalau awak ingin memendekkan, ya, itu namanya dikasar. Karena awak dalam perjalanan, ya. Nah, karena awak bukan di Pekanbaru yang skip, ada dalilnya. Tapi kalau ingin sampai dilihat, sampai laksana asar, sampai waktu zuhur, boleh. Yang jelas tidak ada alasan untuk tidak sholat. Tidak ada alasan sholat tinggal. Mungari, bantu pulau, ya. Sudah asar awak mana pas. Padahal tipu awak ada pukul balik malam sampai dalam 7. Tinggal mungari awak. Kalau sholat isya dulu, sudah sholat isya di jamaah sholat maghrib pada waktu isya. Aku tidak bisa dikasar dong, tetap 3. Sengaja aku melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat pada waktu isya, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Dan ada alasan untuk tinggal sholat dong. Dan pakai pempes, dah. Tunggu ya. Kadang-kadang buang pokok dan tunggu pakai pempes ya. Atau mungkin keteter. Pakai keteter di rumah sakit, bawa ke Sumbayang tuh. Asal pempes itu tidak mengalir kepada tubuh dan pakaian awak. Asal keteter itu tidak mengenai tubuh awak dong. Walaupun awak masih pakai keteter, boleh melaksanakan sholat. Ya, tahu? Dipempes kan tak ngalir, itu menuju pempes. Ya, kecuali pempes itu lah bocor, kan? Apa? Yang menempel tapi tidak mengalir boleh. Ya, ya. Nah, asal tidak mengalir. Ya, Bu. Nah, yang dilihat oleh Allah bukan pempesnya. Yang dilihat oleh Allah tingkat ketaatan awak kepada. Itu sebenarnya Pak. Sebab indah awak sembah Allah saja. Nyodak akan bersyukur jadi Tuhan. Itu kan salah. Tidak akan berkurang kekuasaan Pak. Sanagari kukuah ada keriwas pada mau. Kenagarian pintir kayu kau. Indah amu supaya sudah Allah dong. Dan Allah takkan bersyukur jadi Tuhan. Ya. Yang kekayaan Allah tidak akan berkurang. Maka yang dilihat sebenarnya oleh Allah pada seseorang itu adalah hatinya. Tuh, ya. Jadi bukan pempesnya, tapi hati awak. Lah model itu penyakit awak, kondisi badan awak, dan Allah indah awak tinggal di dalam hidup. Apalagi masalah sholat. Nanti tidak untuk kurang pandai. Dia pun maka dia tidak gampang aku masih tawa. Walau tercacah jangkui kalau tainam manusia pasti pegawan. Anak kijang diukiri bang, anak rusuh mati tadali. Kok salah kata-kata orang baik lagi bang. Kok sase ampunan lagi. Berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ustaz Maksud Hadi meningkatkan kepada kita agar pentingnya menjawab salam, katakan salam itu sunnah dan jawabnya wajib. Dan salam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam dan dibaca sekali terkan sampai sekarang. Juga pentingnya untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah SWT dan mensyukuri usia agar diberikan terkan umur. Seterusnya Ustaz tadi juga menyampaikan bahwa rahasia bisa Al-Quran sampai umur 2 dengan niat dalam hati agar diberikan kesehatan mata sampai ajal menjemputnya. Dan juga pentingnya melakukan amalan-amalan sunnah seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Muhammad mampu melaksanakan sholat sunnah paling sedikit 1 rakaat dan tidak ada alasan untuk tidak melakukan amalan sunnah. Dan akhirnya Ustaz tadi masuk ke pemahaman yang sangat berat, yaitu 5 hal yang perlu dikaji yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 1. Yang hanya ditulis bahwa surat Al-Isra ini satu surat yang dimulai dengan tasbih dalam Al-Quran. Dan juga tadi Ustaz menyampaikan beberapa kandungan dari kata-kata subhanalladzi asra sama bi ardihi. Dan terakhir Ustaz menyampaikan beberapa kesimpulan agar pentingnya menjaga sholat, tidak ada alasan tidak sholat bisa jamaah atau dikasar jika dalam sedang terlalu jauh. Baik, itulah kesimpulan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.